Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karunia Putri Hutami dengan NIM 201011402245 dari kelas 03 TPLP 007. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul Organisasi Berkas Indeks Sekuensial dari mata pelajaran Sistem Berkas. Pengertian organisasi berkas indeks sekuensial. Organisasi berkas indeks sekuensial adalah berkas atau file yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat diakses secara sekuensial atau berurutan maupun secara direct atau langsung atau kombinasi keduanya. Atau bisa diartikan bahwa berkas indeks sekuensial ini merupakan kombinasi dari berkas sekuensial dan berkas relatif. Organisasi berkas ini mirip dengan organisasi berkas sekuensial di mana setiap rekaman disusun secara berurutan di dalam file. Hanya saja ada tambahan indeks yang digunakan untuk mencatat posisi atau alamat dari suatu kunci rekaman di dalam file. Tahapan dalam organisasi berkas secara sekuensial. 1. Ada pengumpulan data. Proses di mana data yang ada dikumpulkan secara berurutan berdasarkan klasifikasi yang membedakannya. 2. Pemasukan data atau input data. Pada tahap ini, data-data yang telah dibedakan dan dikumpulkan tersebut secara permanen dimasukkan atau diinput ke dalam suatu device penyimpanan. 3. Pengeditan data. Setelah data yang ada dikumpulkan dan diproses input, data juga telah dilakukan, maka proses selanjutnya adalah editing. Dalam tahap ini, data yang telah diinput akan diubah atau edit. 4. Penyortiran data yang telah diedit. Tahap terakhir dalam tahap sekuensial ini ada penyortiran. Setelah user dilakukan pengeditan pada data-data yang ada, maka selanjutnya data yang telah diedit tersebut akan disortir. Implementasi organisasi berkas indeks sekuensial. Ada 2 pendekatan dasar untuk mengimplementasikan konsep dari organisasi berkas indeks sekuensial, yaitu 1. Blok indeks dan data atau dinamik. 2. Prime dan overflow data area statik. Kedua pendekatan tersebut menggunakan sebuah bagian indeks dan sebuah bagian data di mana masing-masing menempati berkas yang terpisah. Alasannya apa sih? Karena kedua pendekatan tersebut menggunakan bagian indeks dan bagian data di mana masing-masing menempati file yang terpisah. Karena diimplementasikan pada organisasi internal yang berbeda, masing-masing file tersebut harus menempati pada alat penyimpanan yang bersifat direct access stroke device atau DASD. 1. Blok dan data atau dinamik. Pada pendekatan ini, berkas indeks dan berkas data diorganisasikan dalam blok. Berkas indeks mempunyai struktur tree, sedangkan berkas data mempunyai struktur sekuensial dengan ruang bebas yang didistribusikan antar populasi record. Blok-blok indeks diorganisasikan secara sekuensial, konsekutif, dan bertingkat-tingkat. Misalnya, setiap blok hanya berisi 4 record indeks yang berisi keyword dan pointer. Setiap tingkat akan menuju blok data. Misalnya, setiap blok hanya berisi 4 record data, di tingkat selanjutnya dan seterusnya menuju ke blok data yang akan mendapatkan record yang dicari secara direct. Bila dilakukan penyisipan data dan blok tertentu atau tempat baru itu sudah penuh atau tidak ada tempat kosong atau padding lagi, maka akan dilakukan reorganisasi blok dengan membentuk blok baru. Bila dilakukan penyisipan data dan tag tertentu atau tempat data baru itu sudah penuh atau tidak tempat kosong atau padding lagi, maka akan dilakukan reorganisasi tag dengan membentuk tag baru. Nih, ada contohnya. Sebentar, saya kasih ini dulu. Nih, misalkan kita ingin mengakses nilai KBAT. Nih, saya lingkarin ya KBAT-nya. Indeks tingkat tertinggi dalam blok ini adalah indeks 31. Nih dilingkarin indeks blok 31. Yang pertama akan dicari pada contoh ini pointer dari artfrag. Nih pointernya artfrag nih dibulutin. Menuju ke blok indeks 21 nih. Menuju indeks tuh. Dari 31 ke 21 tuh. Pointer yang ditujukan pada kontak tersebut adalah pointer yang berisikan tuh artfrag tuh sama. Tuh masih artfrag. Tuh ya. Akan menuju ke blok indeks 11 tuh. Dari
31 ke 21 lalu menuju ke 11 nih. Masih ke ASI arfak nih. Pointer berikutnya akan menuju ke pointer berisikan babon. Yang selanjutnya akan menuju ke blok data 2. Karena yang pertama kita itu akan mencari nilai bat, maka kita cari nih. Nilai bat ada di babon, daerah babon nih. Bat itu ada di bawah babon dan ada di data blok kedua. Nah, blok data ini akan mencari record dengan ketujuan yaitu bat, di mana pada blok ini record telah ditemukan. Tuh, bat ditemukan ya. Tuh. 2. Prime dan data overflow, data area atau statistik. Pendekatan ini lain mengimplementasikan bekas indeks sekuensial adalah berdasarkan struktur indeks, di mana struktur indeks ini lebih ditekankan pada karakteristik hardware atau fisik dari penyimpanan dibandingkan dengan distribusi secara logik dari nilai K. Setiap silinder dari alat penyimpanan mempunyai 4 track. Pada bekas bintang ada 6 silinder yang dialokasikan pada prime data area. Track pertama atau nomor 0 dari setiap silinder berisi sebuah indeks pada record K dalam silinder tersebut. Dalam sebuah track data, track disimpan secara urut berdasarkan nilai K. Tingkat pertama, nih, ini dia tingkat pertama dari indeks dalam berkas indeks dinamakan master index. Nah, terus kalau tingkat kedua dari indeks dinamakan cylinder index. Entry pada master index yaitu nilai K tertinggi pointer. Entry pada cylinder index yaitu nilai K tertinggi pada nomor silinder. Contohnya, misalkan kita ingin mengakses pada nilai K bat. Pertama-tama, ayo kita cari dulu nih pada master index nih. Kita cari di sini dulu. Cari di master index. Kedua, karena bat ada di depan LYN, maka pointer LYN akan menuju ke silinder index. Dari sini akan menuju ke silinder index nih. Nih. Tuh, dari sini akan menuju ke sini kan. Nih. Dari si LYNX juga akan menuju ke si 11. Tuh. Tuh. Menuju 11. Ketiga, karena bat ada di depan 11 dan maka pointer dari 11 akan menuju ke track 0 dari silinder 1 nih. Kita akan ke silinder 1 ke track 0. Nih, track 0-nya. Keempat, karena bat ada di belakang babon dan di depan kau, maka pointer dari babon akan menuju ke track 2. Kita lihat dulu nih. Di track 0. Track 0 ada arfak, ada babon, ada kau. Nah, turunin. Di track 1 ada arfak, ada babon dan kau. Nah, kan kan udah diturun-turunin. Nah, kita lihat bat ada di mana. Bat ada di track kedua. Bat itu letaknya ada di depannya babon dan di belakangnya si cloth. Nah, kelima, kan bener kan cari secara sekuensial sampai bat ditemukan. Nah, kita udah nemukan nih bat nih. Batnya ada di belakang di depan babon dan ada di belakang. Bat ada di bat ada di belakangnya babon dan ada di depannya kaf. Tuh. Keunggulan dan kerugian pada organisasi bekas indeks sekuensial. Kegunaan dan sekaligus keunggulan indeks sekuensial. 1. Bentuk filenya paling banyak dipakai. 2. Dipakai bila file ingin selalu dalam kondisi up to date. 3. Sebuah record dapat di-insert atau dimasukkan atau ditambah atau di-retrieve atau ditukar atau dikembalikan semula secara langsung melalui indeksnya. 4. Sangat sesuai dengan proses secara online. 5. Bisa juga diakses secara sekuensial. Nah, mempunyai semua keunggulan dari sekuensial file. Kelemahan indeks sekuensial file. 1. Search atau pencarian hanya bisa melalui sebuah key saja, yaitu key yang diurutkan file performers. 2. Diperlukan perubahan data, maka seluruh record yang tersimpan dalam file master ini harus semuanya diproses terlebih dahulu. 3. Data tersimpan harus pada urutan atau sorted. 4. Posisi data yang tersimpan sangat sulit untuk up to date sebab master file hanya bisa diubah saat proses selesai dilakukan. 5. Tidak bisa dilakukan secara langsung. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, dan tadi sempat ada gangguan kayak ada yang muncul-muncul gitu, mohon dimaafkan, dan jika ada kesalahan juga saya mohon maaf.
Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.